Assalamualaikum semuanya. Begini cara bikin basreng yang teksturnya tuh kenyal kayak gini. Nanti kalau udah dingin pun dianya tetap kenyal kayak gini ya. Ini cara bikinnya gampang banget, kalian wajib coba ya. Ini nggak 3 bahan loh, lebih ya teman-teman ya. Di langkah pertama siapkan teflon ya. Lanjut di sini aku tambahkan 200 ml air. Lanjut tambahkan 50 gram tepung terigu. Dan di sini aku ada tepung serbaguna, aku pakai merek Sasa dan ini satu bungkus ya teman-teman ya. Kita masukin semuanya. Jadi kalau udah masuk ini kalian nggak perlu tambahkan bawang putih, ditambahkan baking powder dan lain-lain, nggak perlu ya teman-teman ya. Lanjut di sini aku tambahkan Royco, pastikan rasa sapi biar rasanya tuh lebih enak teman-teman. Jangan pakai yang ayam ya. Dan setelah itu langsung aja kita aduk sampai tercampur merata biar nggak menggumpal teman-teman. Dan ini udah nggak menggumpal ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini langsung aja kita masak ya. Masak menggunakan api besar boleh, menggunakan api sedang boleh. Biar lebih cepat kita gunakan api besar dulu. Nanti kalau udah mulai menggumpal kita kecilkan apinya ya. Kalau udah seperti ini langsung aja kita matikan kompornya. Ini sambil kita aduk terus biar dia sedikit lebih dingin dulu ya. Nah jangan terlalu panas baru kita tambahkan bahan selanjutnya. Kita tunggu dia agak sedikit dingin dulu, jangan sampai terlalu dingin, agak sedikit hangat aja ya teman-teman ya. Dan setelah itu langsung aja kita tambahkan 1 butir telur ayam. Ini dia. Ini udah aku pecah lepas juga. Jadi semuanya kita masukin, kuning dan putihnya kita masukin. Dan setelah itu langsung aja kita aduk sampai semua bahan ini tercampur merata dulu ya. Kalau udah seperti ini udah ya teman-teman ya. Kita lanjut tambahkan 150 gram tepung aci, tepung kanji ataupun tepung tapioka sama aja. Kita masukin semuanya kayak gini. Setelah itu langsung aja kita aduk lagi sampai tercampur merata ya. Nah dengan resep seperti ini, kalau kalian mau bikin bakso goreng mekar itu bisa, mau dijadikan cilok pun juga bisa, rasanya sama-sama enak teman-teman. Jadi kalau kalian suka yang dikukus aja tanpa digoreng, nah ini boleh ya. Setelah masak ini kita rebus aja dan dikukus, itu rasanya juga enak banget. Tapi kalau kalian lebih suka yang digoreng gitu kan, karena yang digoreng jauh lebih enak biasanya, nah ini juga boleh, nanti kita potong jadinya kayak basreng kayak gitu teman-teman. Nah ini langsung aja nih kita ulenin menggunakan tangan seperti ini sampai dia bisa dibentuk ya teman-teman ya.
Kalau udah seperti ini udah jadi ya teman-teman ya. Kalian tinggal ambil tepung kanji lagi, itu buat nanti kitanya ngegulung atau kita ngebentuk itu nggak lengket teman-teman. Nah cukup ditaburin seperti ini aja gini ya. Nah setelah itu kita ambil secukupnya, kurang lebih segini ya. Nah kalau udah dapat segini, ini langsung aja kita bentuk jadi bulat-bulat. Nah tinggal kita putar-putar aja kayak gini dan jadi ya teman-teman ya. Lakukan sampai semua adonannya habis. Kalau masih lengket tinggal ditambahkan tepung kanji lagi aja kayak gitu. Lakukan sampai selesai ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku bikin semuanya ya. Lumayan banyak ya teman-teman ya, dapatnya satu teflon kayak gitu. Dan ini ukurannya lumayan teman-teman. Nanti kalau digoreng dia makin besar ya teman-teman ya. Biar bentuknya tuh bulatnya bagus, nah kita putar-putar aja kayak gini ya teman-teman ya. Tuh tinggal diputar-putar-putar-putar, nanti tampilannya jauh lebih cantik ya teman-teman ya. Kalau udah langsung aja nih kita siapin panci dan air rebusan, lalu tambahkan secukupnya minyak goreng kayak gini. Nah ini tujuannya biar nanti tuh si cilok atau si basrengnya nanti nggak lengket ya teman-teman ya. Kalau udah mulai mendidih dan udah mulai panas kayak gini nih, nah ini langsung aja kita masukin satu persatu aja kayak gini, dan dijamin ini nggak bakalan lengket satu sama yang lainnya ya teman-teman ya. Ini kita rebus kurang lebih sampai dia mendidih dulu. Kalau udah mendidih seperti ini, kita biarkan 5 menit lagi biar matang sampai ke dalam-dalam. Kalau udah 5 menit, nah itu boleh langsung kita angkat dan langsung kita dinginkan dulu ya teman-teman ya. Karena kalau nanti belum dingin atau masih basah kayak gini, kalau kita goreng itu lama banget teman-teman. Nah jadi ini kita tunggu dulu selama 5 menit. Kalau udah 5 menit nih, nah ini udah 5 menit ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan dan kita dinginkan dulu. Dan setelah itu gimana kak? Dikasih minyak kak? Apakah enggak ya teman-teman ya? Kita cukup pakai tepung terigu aja. Tapi sebelum itu tuh kita langsung aja potong dia pakai gunting aja kayak gini. Nah ini biar dia tuh nggak lengket ya teman-teman ya. Dan nanti biar si baksonya bisa mekar. Alih-alih biasanya tuh menggunakan minyak goreng, tapi itu biasanya nempel lagi dan tampilannya jadi lebih jelek. Tapi bisa sih ya teman-teman ya, tetap bisa menggunakan minyak goreng. Tapi saran aku menggunakan tepung terigu aja kayak gini, karena ini nanti maunya digoreng ya teman-teman ya. Nah kalau udah dibalurin tepung terigu seperti ini, sambil kita buka aja seperti ini biar dia lebih lebar. Dan kalau sudah, ini langsung aja kita goreng ya teman-teman ya. Ini saran aku nih, ini kalian ngegunting ini itu di saat minyaknya lagi panas teman-teman. Jadi langsung dipotong, langsung digoreng, potong goreng, potong goreng kayak gitu ya. Jadi jangan dipotong dulu satu-satu, itu malah nanti dia lengket lagi teman-teman. Nah kita balurin lagi seperti ini dan langsung aja kita goreng seperti itu. Dan untuk cara ngegorengnya gampang banget ya. Ini minyak gorengnya langsung aja kita panaskan dulu. Kalau udah mulai panas, tepungnya kita gepuk dulu biar minyaknya nggak kotor. Dan setelah itu langsung aja kita masukkan seperti ini dalam minyak yang panas teman-teman. Ini minyaknya udah panas, aku kecilkan menggunakan api sedang. Dan ini kita goreng sampai dia bener-bener matang ke dalam-dalam ya teman-teman ya. Ngegorengnya lumayan lama tapi nggak lama-lama banget. Dan kalian bisa lihat sendiri ini warnanya masih putih banget. Ini kita goreng sampai warnanya agak sedikit kecoklatan. Kalau dia kurang mekar, itu boleh dibantu dimekar-mekarin kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ini warnanya udah cantik nih. Kalau warnanya udah cantik seperti ini udah ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Ini udah siap disajikan. Kalian mau tambahkan saus apa nih? Mau pakai saus apa aja pasti enak banget. Yang paling utama pakai saus sambal ya teman-teman ya. Kali ini aku pakai saus yang biasa aja, pakai saus ABC yang super pedas itu. Dan ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya. Jadi tampilannya cukup menarik seperti ini nih. Untuk teksturnya kenyal, nggak keras ya teman-teman ya. Ini tuh kalau dimakan bener-bener enak banget. Aku udah cobain yang versi gorengannya dan udah cobain juga versi kukusannya. Ini tuh rasanya bener-bener enak banget. Jadi kalau kalian tuh suka cilok zaman dulu, itu tuh mirip banget seperti ini. Jadi ini tanpa ayam, cuma pakai telur doang, tapi rasanya tuh ke daging-dagingan itu tuh berasa banget teman-teman. Ini langsung aja kita buka ya teman-teman ya. Kalau udah dibuka seperti ini, kita langsung aja tambahin saus seperti ini dan langsung aja kita coba
cobain. Jadi cukup sekian videoku kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang suka dengan videoku seperti ini. Jangan lupa klik like dan subscribe dulu di bawah video ini dan bunyikan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya ya. See you di next video. Thank you.